Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah berjudul Studi Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menerangkan dari segi pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Makna lain bahwa Al-Quran sama dengan al-jam'u atau mengumpulkan. Pengertian ini semua dengan bentuk masdari, yakni al-qira'atu, yang berarti at-dhamm, wa al-jam'u menghimpun dan mengumpulkan. Al-Quran tersendiri adalah firman Allah yang diturunkan melalui Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab sebagai hujjah kerasulannya, manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah dalam membacanya. Itu adalah dari segi pengertian Al-Quran. Baik, saya lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu isi dan kandungan dalam Al-Quran. Isi dalam kandungan Al-Quran dapat disimpulkan sebagai berikut. Masalah tauhid, termasuk di dalamnya masalah kepercayaan terhadap yang gaib dalam hati. Masalah ibadah, yaitu kegiatan dan perbuatan yang mewujudkan dan menghidupkan di dalam hati dan jiwa, yaitu adalah termasuk dari kandungan dalam Al-Quran. Dan juga ada banyak lagi dari kandungan-kandungan yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu contohnya masalah janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan baik bagi mereka yang berbuat balasan baik bagi mereka yang berbuat baik, dan ancaman atau siksa bagi mereka yang berbuat jahat. Jadi itu adalah sebuah kerasionalan dalam kita melakukan kehidupan. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Begitu juga ketika kita melakukan kejahatan, maka yang kita dapatkan adalah sebuah ancaman. Jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pastinya dalam kandungan Al-Quran seperti itu. Berapa ketentuan dan aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat mencapai keridhaan Allah. Itu juga salah satu kandungan dalam Al-Quran, yaitu bukan hanya membaca, melainkan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang yang terdahulu, baik sejarah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh, maupun Nabi dan Rasulullah. Jadi itu juga termasuk dalam kandungan Al-Quran, mencakup semua cerita, histori orang-orang terdahulu dan nabi-nabi kita, yang pastinya dan harus kita manusia melakukan kebaikan seperti sejarah-sejarah nabi kita. Di sini saya akan menerangkan subbab yang selanjutnya, yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi-fungsi Al-Quran antara lain, yang pertama, bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya. Jadi Al-Quran adalah sebuah kitab yang membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus ke bumi untuk menjadi rasul. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Nabi Muhammad juga membawa agama yang memang benar, bukan diada-ada, seperti itu. Yang kedua, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dipedomani oleh manusia.
Jadi seperti itu, yang tersimpul dalam keimanan terhadap keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Itu juga salah satu fungsi Al-Quran, yaitu untuk memperbaiki akidah dalam kehidupan. Dan juga kita harus wajib mempercayai, berpedoman kepada kitab Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah pedoman bagi umat manusia yang paling terpercaya dan juga benar Al-Quran ini. Dan juga dalam Al-Quran ada kesimpulan yang tersimpul dalam keimanan terhadap keesaan Allah, juga kita harus wajib percaya. Yang ketiga, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individual dan kolektif. Al-Quran juga memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, seluruh umat manusia mengenai etika, yaitu akhlak yang mulia dan juga yang murni, dan pastinya menerapkan norma-norma keagamaan. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bu Nova Saha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.